Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas terkait dengan materi penyusunan anggaran, dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perencanaan strategis. Dan tentu dalam perencanaan strategis memiliki kaitan yang erat dalam penentuan ataupun kebijakan perusahaan untuk menyusun anggaran perusahaan. Dalam upaya perusahaan mengestimasi setiap kegiatan operasional di tahun yang berjalan ataupun di tahun yang akan datang, maka proses penganggaran ini sangat penting. Penganggaran dimaksudkan sebagai sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Di dalam penyusunan anggaran, kita mengenal karakteristik yang ada dan tentu ini menjadi salah satu acuan ketika perusahaan akan menyusun sebuah anggaran. Yang pertama, karakteristik anggaran berupa estimasi potensi laba, di mana anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut dan dinyatakan dalam istilah moneter seperti contoh jumlah unit yang terjual atau jumlah unit yang diproduksi. Kemudian anggaran juga meliputi waktu biasanya selama 1 tahun dan merupakan komitmen yang dilakukan oleh manajemen agar manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran tersebut. Dan anggaran dievaluasi ataupun dianalisis agar anggaran tersebut kalaupun berubah itu hanya dapat dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Kita melihat adanya keterkaitan antara anggaran dan juga perencanaan strategis ini memiliki posisi yang sangat penting, di mana keduanya memiliki aktivitas perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaan kedua tersebut berbeda, di mana rencana strategis terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain. Penganggaran itu terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab, dan penganggaran serta perencanaan strategis tujuannya sama, yaitu mengestimasi tujuan organisasi di masa yang akan datang. Dalam anggaran, kita juga sering mendengar istilah prediksi, tapi sebenarnya antara penganggaran dan juga prediksi memiliki arti atau makna yang berbeda. Penganggaran dimaksudkan sebagai suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran atau dalam hal ini manajer yang menyusun anggaran, di mana kegiatan tersebut berguna untuk membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Sedang prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Kita akan melihat apa tujuan dari adanya penganggaran. Di antara tujuan penganggaran adalah untuk menyesuaikan dengan rencana strategis. Kemudian untuk mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk digunakan dalam penyusunan anggaran. Kemudian juga menginformasikan kepada mereka tentang kinerja yang diharapkan. Dan tujuan penganggaran lainnya adalah untuk memperoleh komitmen yang berupa dasar dari evaluasi kinerja perusahaan. Adapun fungsi anggaran diantaranya adalah sebagai fungsi perencanaan, sebagai fungsi koordinasi, sebagai fungsi komunikasi maupun fungsi motivasi, serta fungsi pengendalian dan evaluasi dalam perusahaan. Di dalam anggaran, kita juga mengenal beberapa bentuk atau beberapa jenis anggaran. Di antaranya adalah anggaran operasional. Apa saja yang masuk dalam anggaran operasional ini? Di antaranya ada pajak penghasilan, kemudian ada penganggaran pendapatan, kemudian anggaran biaya produksi maupun anggaran biaya penjualan, juga ada beban pemasaran, beban logistik, beban umum dan administratif, beban penelitian dan pengembangan, anggaran modal maupun anggaran neraca.
Ciri-ciri anggaran ini tentu kita harus pahami bahwa anggaran memiliki karakteristik tertentu, di mana anggaran tersebut merupakan ciri yang terencana, meliputi keseluruhan kegiatan, anggaran dinyatakan dalam satuan moneter, dan anggaran menunjukkan jangka waktu tertentu. Pada bagian akhir, kita akan menjelaskan tentang manfaat dari adanya penganggaran. Di antara manfaat yang ada, penganggaran bermanfaat sebagai perencanaan yang terpadu, kemudian sebagai pedoman pelaksanaan dalam kegiatan perusahaan, juga sebagai alat koordinasi kerja antar karyawan ataupun divisi, dan sebagai alat pengawasan kerja maupun kinerja, serta sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran merupakan faktor penting ketika perusahaan ingin melakukan evaluasi kinerja, dan evaluasi kinerja ini tentu akan disesuaikan untuk mencapai tujuan strategis dari perusahaan tersebut. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa memahami pentingnya anggaran bagi sebuah perusahaan. Karena bagaimanapun perusahaan harus mampu menyusun anggaran sesuai dengan target ataupun rencana strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Dan dalam sistem pengendalian manajemen, pembuatan anggaran ini menjadi sangat utama dan sangat penting agar kegiatan perusahaan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya.